Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mbak Wulan. Oh ya guys, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Oh ya guys, mungkin kalian bertanya-tanya. Kenapa sih kok Mbak Wulan sekarang suka pakai bandana, pakai bandu kayak gini ya? Dikarenakan rambutnya Mbak Wulan sekarang pendek guys. Jadi semisalnya diikat itu kadang yang pendek-pendek pada keluar gitu loh, pada ke bawah kayak gini ya. Jadi nggak bisa diikat semua, jadi kayak ribet gitu ya. Jadi sebenarnya punya rambut pendek ribet juga guys. Bagi Mbak Wulan yang memang udah terbiasa Mbak Wulan rambut panjang ya, terus tiba-tiba potong rambut pendek. Jadi kalau misalnya diikat itu nggak kena semua, sebagian pada ke bawah kayak gitu. Jadi sekarang sedang nyaman-nyamannya pakai bandana ataupun bandu. Oh iya, jadi gimana kabar kalian guys hari ini? Sudah pada sarapan atau belum? Kalau Mbak Wulan belum, jadi let's go to the kitchen. Saatnya Mbak Wulan bikin teh susu. Let's go. Oh ya guys, ngobrol yuk dengan Mbak Wulan. Jangan bosan ya guys. Jadi gini guys, waktu pas pulangan cuti kemarin ya, jadi banyak banget tetangga-tetangga yang pada kepo kehidupan TKW Hongkong. Kok kayaknya enak banget sih gitu ya. Main Facebook, main TikTok, itu kayak 24 jam nonstop kita main media sosial gitu ya guys. Jadi mereka itu ngelihatnya itu kita tuh enak banget di sini guys, kayak gitu. Jadi di sini Mbak Wulan mau bercerita ya guys tentang kehidupannya kita TKW Hongkong. Oke, jadi mungkin lebih enaknya kita ngobrol di luar aja kali ya. Let's go, kita keluar ya sambil ngeteh-ngeteh cantik kayak gitu. Let's go. Jadi memang banyak banget orang di luar sana yang dimana menilai TKW Hongkong itu kelihatannya itu enak banget kerjaannya gitu ya. Main media sosial 24 jam katanya seperti itu. Facebookan on terus, TikTokan lancar, jaya gitu ya. Mereka mau beropini apa ataupun mereka mau menyimpulkan apa itu hak mereka ya. Karena memang dimana kita kebanyakan TKW Hongkong itu memang menampilkan ataupun show up itu yang enak-enak aja guys gitu. Karena untuk apa sih ngeliatin yang nggak enak-enaknya gitu ya. Maksudnya gini, di saat kita lagi sakit, di saat kita lagi homesick, sedih, kangen rumah gitu ya, mungkin ada beberapa dari mereka yang mungkin show up ataupun memperlihatkan di media sosial ya. Tapi kayaknya itu setahu Mbak Wulan ya guys, itu kebanyakan itu memang dimana kita itu men-show up atau memperlihatkan atau mempublikasikan itu sesuatu yang memang dimana itu cukup menarik perhatian banyak orang. Sebenarnya semua pilihan sih ya guys. Mereka mau publikasikan yang sukanya ataupun yang dukanya, itu pilihan mereka masing-masing ya guys. Kayak gitu. Dan untuk Mbak Wulan pribadi, of course I don't want to show up my unhappiness, ya kan? Mbak Wulan gak mau mempublikasikan kayak sedihnya Mbak Wulan kerja di sini seperti apa, sakitnya Mbak Wulan kerja di sini seperti apa. Itu Mbak Wulan nggak mau mempublikasikan karena pertama Mbak Wulan nggak mau keluarga Mbak Wulan mengetahui akan keadaan Mbak Wulan. Maksudnya terpuruknya Mbak Wulan ataupun sedihnya Mbak Wulan di sini ya. Yang namanya kerja capek itu pasti. Apalagi kalau jobnya yang jaga anak itu udah pasti capek banget nih guys. Karena
kegiatan anak di Hong Kong itu banyak banget. Selain antar jemput sekolah, kita juga harus antar les, jemput les, kayak gitu ya, nungguin les di luar, terus ajak anak main juga di luar. Jadi nggak melulu tentang kerjaan rumah, jadi kita juga harus balance antara anak sama kerjaan rumah kayak gitu. Jadi bisa kebayang dong, capeknya itu double kayak gitu. Kalau pegang anak itu memang capeknya double. Cuman di sini ya dibikin happy aja, dinikmati aja, karena kalau mau punya uang banyak ya harus kerja, ya mau berkorban ya kan. Lelah itu pasti, capek itu ya harus, karena kita punya impian, kita kepengen sesuatu ya harus ngelewatin jalan yang sakit-sakit dulu gitu ya guys. Harus mau lelah gitu loh, harus mau lelah, harus mau capek kayak gitu ya. Itu harus itu. Dan juga media sosial itu sebagai pelampiasan kita aja sih sebenarnya ya guys. Pelampiasan dalam arti misalnya kita lagi sedih, kita lagi bahagia pun tuh biasanya kita melampiaskannya itu lewat media sosial seperti Facebook atau main TikTok gitu ya. Karena mungkin itu salah satu happiness kita juga ya guys. Dengan cara kita main TikTok, alunan musiknya ataupun liriknya itu kadang bisa menghibur kita juga guys, menghibur di saat kita mungkin lagi sedih atau lagi homesick gitu ya. Jadi salah satu pelampiasan juga sih, biar nggak boring juga, nggak bete gitu ya, nggak melulu soal kerjaan. Jadi ya ada saatnya juga kita melampiaskan lewat media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya gitu ya guys. Jadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian simpulkan itu hak kalian. Di sini juga Mbak Wulan tidak menyalahkan, tidak membenarkan juga. Ya memang benar kenyataannya seperti itu. TKW Hong Kong kebanyakan main media sosial terus gitu ya. Kebanyakan main Facebook, TikTok, dan lain. Iya memang benar, Mbak Wulan akui, Mbak Wulan pribadi juga kayak gitu. Bisa dibilang 24 jam nonstop internetan gitu ya guys. Memang bangun tidur yang pertama dipegang HP, mau tidur pun yang dipegang HP ya kan. Ke kamar mandi pun bawa HP, ke pasar pun bawa HP, kemana-mana bawa HP guys. Memang iya bener kok, enak kok jadi TKW Hong Kong. Enak, yakin enak. Nah juga di sini itu internetnya juga ya memang lancar, bisa dibilang memang lancar ya. Apalagi untuk kita yang dimana kita yang dapat majikan baik gitu ya, yang beruntung gitu ya, bisa dikasih wifi gratis, nonstop wifi gitu ya. Memang internetnya itu nggak bakalan mati kalau kita pakai wifi gitu ya. Beda halnya kalau kita memang maaf ya, kita lagi pulang kampung di cuti yang dimana tempat tinggalnya itu sedikit susah jaringannya ya. Seperti Mbak Wulan, ini Mbak Wulan lagi menceritakan kisahnya Mbak Wulan ya guys. Itu setiap pulang kampung itu selalu bermasalah dengan internet ataupun jaringan. Sekalipun di kampungnya Mbak Wulan ada wifi ya guys. Sekarang udah zamannya dimana-mana pakai wifi ya. Cuman jaringannya itu kalau di kampung itu lelet banget kayak gitu. Beda halnya dengan kita sekarang di Hong Kong gitu ya, yang jaringannya lancar jaya gitulah ya. Bisa dibilang lancar jaya gitulah ya. Itu kita yang memang dapat majikan baik gitu ya, memang kita bisa main media sosial itu sesuka-suka hati kita gitu loh guys. Kayak gitu. Memang benar kesimpulannya kalian ataupun pendapatnya kalian bahwa di sini itu enak banget gitu ya, internetan full gitu ya. Memang iya bener, memang untuk internetan itu memang enak banget, full ya gitu, bisa full ya gitu loh. Dan juga paket data di sini tuh tidak terbatas, jadi unlimited. Misalnya kita ya daftar paket internet 1 bulan, jadi di sini tuh kalau belum 1 bulan internet nggak bakalan mati guys. Beda halnya kalau di Indonesia ya, yang dimana tiap detiknya ataupun tiap MB-nya ataupun KB-nya itu selalu dihitung gitu ya, internetnya kayak gitu. Jadi sekalipun kita sudah paket 1 bulan, kalau di Indonesia ini kalau pakai paketan ya guys, biarpun kita paketan 1 bulan di Indonesia itu tidak ada 1 bulan udah habis guys.
Kayak gitu. Jadi memang di sini iya benar, memang enak banget nih buat internetan ya gitu guys. Memang enak gitu. Cuman di sini juga bukan cuma senangnya aja ya guys. Di sini juga banyak lika-likunya, banyak sedihnya, banyak suka dukanya juga gitu ya. Bukan cuma sukanya aja, jadi dukanya juga banyak ya guys, yang memang dimana kita tidak mempublikasikan gitu loh. Jadi mungkin untuk kalian TKW Hongkong, maaf ya, mungkin untuk kalian yang kurang beruntung, yang dapat majikan kurang baik, terus tidak dikasih fasilitas seperti wifi gitu ya, tidak dikasih kebebasan untuk kayak istirahat ataupun main HP. Mungkin untuk kalian itu mainnya kadang ada yang ngumpet-ngumpet gitu ya guys. Mungkin kalau misalnya ke toilet sambil mainan Facebook atau mainan TikTok gitu ya guys, ataupun misalnya kita lagi belanja ke pasar ataupun pas keluar itu ya. Jadi dukanya juga banyak guys, bukan cuma happy-happynya aja kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tergantung ya setiap orangnya, mereka mau mempublikasikan yang happy-nya aja, yang sukanya aja, atau yang dukanya kayak gitu guys. Kayak gitu ya. Jadi ya namanya kerja ya guys, dimanapun kita berada, yang namanya kerja pasti ada dukanya, ada sukanya juga gitu ya. Jadi tidak melulu suka, senang-senang, happy-happy, tapi juga tidak melulu sedih, duka kayak gitu ya guys. Jadi ya seimbang lah ya, balance lah ya kayak gitu. Ya nikmatin aja apa yang sedang Tuhan kasih untuk kita ya guys. Nikmati saja apapun itu, karena suatu saat nanti pasti akan berbuah manis guys kayak gitu. Nah jadi seperti Mbak Wulan gini ya, Mbak Wulan termasuk orang yang sangat-sangat beruntung ya guys, dapat majikan yang begitu luar biasa baiknya. Mbak Wulan dikasih kebebasan mau keluar, mau main atau mau apapun itu ya. Dan di sini Mbak Wulan sangat-sangat bersyukur banget guys. Dan di sini kita mainan HP pun yang penting kerjaan udah beres ya guys. Tetap yang nomor satu, yang utama itu kerjaan dulu ya guys. Jangan cepet-cepet main HP tapi kerjaan masih berserakan, masih banyak gitu ya, belum dikerjain tuh jangan. Kalau bisa jangan. Jadi pegang kerjaan dulu, setelah itu barulah kita main HP ya kan. Jadi kita juga gini deh, kita juga harus pinter-pinter sendiri ya guys, sambil masak, entah sambil di toilet, entah sambil belanja di pasar, di luar gitu ya. Jadi ya harus pinter-pinter lah ya, ngatur waktu gitu guys. Yang penting kerjaan jangan sampai di delay, oke guys? Itu kerjaan itu paling utama deh, pokoknya pentingin dulu kerjaan deh. HP nomor sekian ya guys. Mungkin kalau ada yang bilang kerja jadi TKW itu nggak enak gitu ya, kerja ke Hongkong itu nggak enak, kalian belum tahu. Mungkin kalian yang bilang seperti itu, mungkin maaf ya, mungkin kalian yang kurang beruntung gitu ya. Jadi jangan patah semangat guys, ayo coba lagi, berjuang lagi dong. Hongkong itu indah kok guys. Nyatanya kita masih di sini. Kebanyakan dari kita pulang cuti ke Indonesia, balik lagi ke Hongkong. Itu artinya kerja di Hongkong enak dong. Gak mungkin gak enak kalau kalian balik lagi ya kan. Contohnya Mbak Wulan. Mbak Wulan kemarin sempat cuti lama, tapi balik lagi ke Hongkong. Itu karena di Hongkong enak guys. Karena di Hongkong enak daripada Oh iya, jadi ada lagi ya yang bertanya ke Mbak Wulan, kok di Hongkong bisa kerja sampai 2 rumah, bisa tinggal di luar, bisa ngekos gitu ya, kok bisa sih, gimana ceritanya, dan apakah itu majikan mengetahuinya, apakah itu diperbolehkan. Nah jadi Mbak Wulan bakalan cerita dan kupas abis mengenai ini di next episode. See you in my next video. Bye.